Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Sadaqallahul azim. Fatul iman, para pemirsa Baitul Mu'minin channel rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian khusus spesial bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah setelah kita membahas tentang 10 hari terakhir bagaimana Rasulullah SAW menyikapi itu semua. Salah satunya adalah Rasulullah SAW akan menghidupkan malam-malamnya, dan ada amalan Rasulullah SAW yang merupakan sunnah muakkad bagi umatnya, yakni melakukan i'tikaf dalam arti adalah berdiam diri di masjid. Wal i'tikafu fi syar'i huwa al-iqamatu fil masjid ala ibadatillah. Demikian Imam Al-Baghawi mengungkapkan tentang makna i'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka taqarrub diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, kalau kita sikapi bersama bahwa memang justru puncak dari perjalanan ibadah di bulan Ramadan ini adalah berada pada 10 hari terakhir. Bagaimana Rasulullah SAW betul-betul mengkonsentrasikan diri, bahkan yajtahidu bil aslil awakhir wala yajtahidu fi ghairi. Bagaimana Rasulullah SAW lebih menguatkan, lebih bermujahadah, lebih bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir yang tidak dilakukan pada selain 10 hari terakhir. Salah satu amalan beliau adalah i'tikaf di masjid. Hal ini bahwa pelaksanaan i'tikaf adalah dilakukan di masjid. Walaupun terjadi perbedaan para ulama fikih menyikapi tentang bagaimana pelaksanaan i'tikaf. Hal ini berdasarkan potongan ayat dari surat Al-Baqarah ayat 187 yang tadi saya sampaikan adalah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian janganlah mendekati istri-istrimu, janganlah engkau mendekati mereka, hai kaum laki-laki, para suami, wa antum aakifuna fil masajid, sementara kalian sedang beriktikaf di masjid. Para pemirsa, ayat ini mengungkapkan bahwa mengandung maksud bahwa pelaksana i'tikaf itu adalah di masjid. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan dari min tariqi Qatadah fi sababin nuzulil ayat, bagaimana sebab turun ayat ini. Kanu idza i'takafu fa kharaja rajulun li hajatihi. Dulu ketika mereka beriktikaf di masjid, maka seseorang keluar dan kembali ke rumahnya li hajatihi, untuk memenuhi hajatnya. Falaqa imra'atahu, tetapi mereka menemui istri-istrinya jami'ah, dan menjimaknya. Para pemirsa yang berbahagia, maka turunlah ayat. Kamu wahai laki-laki yang sedang beriktikaf di masjid, jangan kau dekati istri-istri. Para pemirsa yang berbahagia, itulah bagaimana syariat i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW melakukan sebuah langkah-langkah, diantaranya adalah beliau memulai meminta izin kepada istri-istri mereka, istri-istri beliau untuk melakukan i'tikaf. Kemudian beliau memulai beriktikaf itu ketika pada hari ke-20 pagi-pagi memasuki malam ke-21. Maka Rasulullah memulai
mengunjungi masjid dan untuk beriktikaf. Para pemirsa yang berbahagia, itu bagaimana pelaksanaan iktikaf yang Rasulullah SAW lakukan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang dilarang untuk mereka yang sedang melakukan iktikaf. An Aisyah qalat as-sunnatu 'alal mu'takif, disunahkan kepada orang-orang yang iktikaf alla ya'uda maridon, tidak usah untuk menengok orang yang sakit, wala yashhadu janazata, dan tidak menghadiri jenazah, wala yamassa imra'atan, dan tidak menyentuh istri-istri, wala yubashiruha, dan tidak mendatangi istri-istri. Itu adalah sunnah-sunnah penting, bahkan aturan-aturan yang dilakukan pada pelaksanaan iktikaf. Para pemirsa yang berbahagia, itu sekilas bagaimana perjalanan syariat iktikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selama hidupnya dalam melaksanakan ibadah saum selama 9 tahun, maka beliau tidak pernah meninggalkan 1 tahun pun iktikaf. Kalaupun Rasulullah SAW pernah meninggalkan 1 kali iktikaf karena sesuatu, maka beliau pun langsung mengkodoknya. Betapa pentingnya ibadah iktikaf. Demikian kajian hari ini. Selamat mempersiapkan untuk melakukan iktikaf dalam rangka menyempurnakan ibadah saum kita dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.